Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Disebut mulia karena memang ada beberapa ada momentum yang sangat fenomenal bagi seluruh kaum muslimin, bagi umat Islam terhadap bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memang diperuntukkan atau diberikan kepada manusia yang memang manusia itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walaqad karamna bani Adam." Dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, dan kami muliakan manusia. Artinya kemuliaan itu melekat dalam diri manusia. Maka untuk menjaga kemuliaan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu fasilitasnya, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah merupakan syariat, bukan adat, bukan tradisi. Syariat dalam arti merupakan sebuah jalan, sebuah aturan untuk menjaga kemuliaan manusia tersebut, bukan tradisi. Kenapa demikian? Karena memang seseorang yang menyambut datangnya bulan Ramadan itu dengan sukacita, tapi itu orientasinya kepada tradisi, misalnya tradisi munggahan, tradisi kumpul-kumpul dan lain sebagainya, sehingga dengan tradisi-tradisi itu menyimpangkan dari makna yang sebenarnya, yaitu syariat, yaitu aturan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga kemuliaan manusia. Nah, kenapa Ramadan itu disebut sebagai bulan mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ila akhir ayat. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihil Qur'an, di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang mempunyai fungsi Al-Qur'an tersebut adalah hudal linnasi, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi seluruh manusia, juga sebagai hidayah dan juga sebagai furqan, sebagai pemisah antara hak dengan batil. Nah, itulah disebut Ramadan ini disebut bulan mulia, karena kemuliaannya itu di mana Allah turunkan syariat, diturunkan aturan, petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Kita tahu manusia itu tidak terlepas dari berbagai macam persoalan hidupnya. Kalau tidak ada hidayah, kalau tidak ada syariat, kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang akan diikuti adalah tradisi-tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya, bahkan yang ikuti adalah hawa nafsunya. Nah, kalau udah mengikuti hawa nafsunya, seseorang yang sudah mengikuti hawa nafsunya, maka yang adalah dolal, yang adalah sesat. Maka bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran supaya manusia tidak tersesat, tidak dolal, tidak keluar dari rel penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan berdasarkan kemuliaannya. Karamna bani Adam. Allah telah muliakan bani Adam ini.
dengan diturunkannya dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran ini, menjaga kemuliaannya itu, menjaga kehormatannya, supaya tetap terpandang, supaya tetap terhormat. Manusia ini terhormat baik di depan manusia, di hadapan manusia, maupun terhormat dan terpandang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terpandang dan terhormat seseorang itu bagaimana mengikuti aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, yaitu Al-Quran. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan juga Al-Quran di samping sebagai petunjuk, sebagai penjelasan hidup, sebagai rel aturan hidup, bayina, supaya hidupnya jelas, supaya hidupnya tidak abu-abu, supaya hidupnya tidak melenceng dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Dengan diturunkannya Al-Quran menjadi bayin, menjadi jelas. Inilah track penciptaan manusia, menjaga kemuliaannya. Banyak orang yang memang sulit untuk menjalankan rel kehidupannya karena ketidakjelasan dalam aturannya, ketidakpahaman terhadap aturan yang memang Allah telah berikan, sehingga jangan-jangan mengikuti aturan, malah yang ada melabraknya, malah yang ada adalah bertolak belakang daripada aturan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertolak belakang dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya mengikuti hawa nafsunya, hidupnya mengikuti keinginan insaniyahnya, keinginan manusianya. Yang tumbuh, yang timbul adalah keinginan manusianya. Misalnya kita lihat dari tatanan kehidupannya di keluarga. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di keluarga, misalnya terhadap anaknya. Anak begitu tumbuh dewasa, tumbuh besar, akil balik, tapi seiring dengan pertumbuhan badannya, pertumbuhan fisiknya, tapi tidak jelas arah dan tujuannya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Misalnya pergaulannya bebas, kemudian pergaulannya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, udah terbiasa dengan kegiatan sosial, seperti terbiasa dengan kehidupan malam yang begitu suram, begitu membuat dia gelap dalam hidupnya. Karena memang itu terjadi jauh dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, problem semacam itu akan terus berlanjut kalau tidak mengikuti aturan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan turunnya Al-Quran, maka bayin, menjadi jelas hal-hal yang menjadi masalah di keluarganya, baik terhadap anaknya, baik terhadap istrinya, kalau suami, atau suami terhadap istrinya. Problem yang semakin hari semakin tumbuh dan semakin berkembang. Tapi apa yang akan menjadi solusinya buat permasalahan-permasalahan yang timbul itu? Kalau ngambil solusi dari dirinya, itu semakin bertambah, maka semakin bertambah pula masalah yang dihadapinya. Namun Al-Quran diturunkan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul itu, sehingga bayin, sehingga menjadi jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dipertahankan di dalam koridor keluarga misalnya. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang menjadi bahan untuk menjaga kemaluan manusia itu adalah berfungsi sebagai furqan, sebagai pemisah, sebagai pembeda, yang tentunya bainal haq wal batil, untuk memisahkan ini hak, ini batil, ini benar, ini salah, ini syariat, ini adat, ini tradisi, ini syar'i.
Nah, dengan Al-Quran diturunkan itu adalah menjadi furqan, menjadi jelas mana yang harus ditinggalkan. Apapun yang memang ini ruang lingkupnya termasuk tradisi, termasuk adat, termasuk hal-hal yang jelek, itu dengan Al-Quran jadi furqan. Jadi jelas, ini harus ditinggalkan. Sebaliknya, dengan furqan atau dengan Al-Quran, itu mana yang menjadi hak, mesti secara bertahap dipertahankan dan diperjuangkan. Sampai hak ini menjadi sebuah kebiasaannya, sebuah keyakinannya, bahkan sebuah ideologinya, bahkan sebagai tatanan hidupnya. Itu yang menjadi furqannya, menjadi pemisahnya. Setiap apa yang menjadi kebenaran atau menjadi hak, itu mesti secara bertahap, secara terstruktur dilakukannya, dipertahankannya, bahkan sampai diperjuangkannya. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini adalah merupakan salah satu bulan yang dimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana, sebagai fasilitas yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan kita, menjaga kemuliaan kita. Seiring dengan Ramadan jadi mulia itu karena diturunkannya Al-Quran. Mulianya itu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfisah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan, atau disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini menjadi umum di kalangan masyarakat kaum muslimin, itu terjadi pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi dengan demikian bisa dipastikan bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, maka kita berharap tentunya dengan turunnya Al-Quran di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dapat menjadi solusi hidup kita, dapat menjadi jalan keluar di mana setiap manusia dalam rangka menjaga kehormatannya, dalam menjaga kemuliaannya, itu mesti mencari cara, mencari pola, mencari bentuk apa yang kira-kira bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Tadi saya sampaikan seperti contohnya menghadapi diri kita sendiri, masalah diri yang menimpa kepada diri kita sendiri, masalah yang terjadi kepada anak kita, masalah yang menjadi kepada istri kita, bahkan masalah yang timbul di dalam keluarga kita. Maka pastikan solusinya adalah bukan hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, tapi solusinya apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa dibimbing, diarahkan, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang teguh terhadap apa yang telah dia turunkan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim. Maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, maka kita berusaha untuk senantiasa bersama Al-Quran. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.